Bab 56, Kakak Senior, aku merekomendasikan seseorang kepadamu. Tempat ke-164. 6 lebih banyak dari minggu lalu, Li Yuan mengangguk sedikit. Li Yuan harus mengakui, keterampilan seni bela dirinya memang meningkat dengan cepat. Tetapi bila melihat jumlah jenius bela diri di seluruh dunia, jumlah mereka masih banyak. Xiao Yu, apakah ada hadiah tambahan untuk mencapai 1000 teratas di seluruh dunia? Li Yuan bertanya sambil tersenyum. Tidak, jawab gadis itu. Namun, menurut usia guru, selama kamu mencapai tahap bintang jatuh sebelum berusia 18 tahun, kamu bisa mendapatkan hadiah 500.000 koin bintang biru. Li Yuan mengangguk sedikit, tetapi tujuannya bukanlah 500.000 koin bintang biru yang diberikan oleh jaringan pertarungan langit berbintang. Yang paling penting adalah kontrak tingkat A dengan balai bela diri. Untuk meningkatkan kontrak dari level B ke level A, salah satu dari 3 kriterianya adalah mencapai 300 poin di tahap bintang jatuh dari jaringan pertarungan langit berbintang sebelum berusia 18 tahun, pikir Li Yuan dalam hati, menantikannya. Setelah kontrak ditingkatkan, banyak sumber daya yang diberikan oleh balai bela diri akan melonjak secara signifikan. Nilai totalnya sedikitnya puluhan juta koin bintang biru. Wah! Pikiran Li Yuan berubah, dan dia keluar dari jaringan virtual. Saat itu sekitar lewat pukul 3 pagi. Seperti di masa lalu, Li Yuan tiba di sekolah lebih awal. Di ruang bela diri 4011, lampu dinyalakan penuh, dan fungsi perekaman serta analisis keterampilan juga diaktifkan. Hah! Li Yuan berdiri di tengah ruang bela diri, mulai berlatih teknik tinju batu padat. Dia berdiri di sana seperti batu besar yang tidak bisa digerakkan, dan saat dia bergerak secara dinamis, tinjunya dan telapak tangannya bergantian. Boom gelombang, sesekali, ruang seni bela diri akan bergema dengan suara ledakan yang disebabkan oleh pergerakan udara. Inisiasi pondasi batu padat, kokoh seperti pilar, naga tersembunyi di ngarai, dorongan batu giling, batu menanggung semua kehidupan, batu menjangkarkan alam semesta, ini adalah gerakan teknik tinju yang telah dipraktikkan Li Yuan ribuan kali sebelumnya. Namun, ketika menampilkannya hari ini, ia merasakan sensasi yang sangat berbeda. Gemerisik gelombang, hati Li Yuan benar-benar tenang. Di tengah-tengah latihan teknik tinju, dia diam-diam merasakan aliran darah di tubuhnya seperti sungai yang deras, merasakan detak jantungnya yang kuat, dan terlebih lagi perpindahan kekuatan otot dan hubungan urat dan daging yang berlapis-lapis. Semua kekuatannya terkumpul menjadi naga besar di tulang punggungnya, dengan kekuatan spiritual Li Yuan yang dahsyat, dia bisa merasakan semua ini secara mendalam. Setiap kekuatan di tubuhnya berada di bawah kendalinya. Hanya dengan berpikir saja, dia bisa dengan sempurna mengendalikan kekuatan tubuhnya tanpa membuang sedikit pun. Segala sesuatu dalam tubuhnya berada di bawah persepsinya, seolah-olah dia memiliki sepasang mata tambahan di dalamnya. Apakah ini yang disebut guru sebagai penglihatan internal? Li Yuan bertanya dalam hati dengan heran, dalam seni bela diri tradisional kuno, inilah alam Grandmaster yang dicari oleh banyak seniman bela diri. Saat itu sudah berbeda. Pada zaman dahulu, tanpa metode kultivasi, tanpa berbagai instrumen kultivasi, dan pastinya tanpa sesuatu yang ajaib seperti jaringan virtual, mencapai alam Grandmaster sangatlah sulit bagi seniman bela diri. Ini adalah puncak seni bela diri kuno. Namun, di era bela diri lanjutan saat ini, ranah Grandmaster meski masih menjadi tonggak sejarah di ranah bela diri. Di antara banyak seniman bela diri, wilayah ini bukanlah rahasia. Di masa lalu, dengan kekuatan spiritualku yang dahsyat, aku juga bisa merasakan samar-samar seluk-beluk otot, tulang, dan urat tubuhku. Li Yuan dengan hati-hati merasakan dan membiasakan diri dengannya, namun, itu tidak sejelas sekarang. Penglihatan internal memungkinkan saya mengendalikan setiap kekuatan dalam tubuh saya dan memahami dengan jelas kondisi setiap sudut tubuh saya. Ini berarti bahwa ketika aku berlatih metode kultivasi dasar berikutnya, efisiensinya akan lebih tinggi lagi, pikir Li Yuan dengan penuh kegembiraan. Mengapa kultivasi seni bela diri dari seluruh peradaban manusia memberi perhatian yang besar pada keterampilan seni bela diri? Karena memang itu penting. Itu penting. Misalnya, salah satu dari 3 syarat untuk menjadi prajurit utama tingkat kedua adalah keterampilan seni bela diri harus mencapai tahap keempat. Alam teknik tinju Anda telah meningkat dari tahap keempat 0% ke tahap keempat 1%.
Alam teknik tinju Anda telah meningkat dari tahap keempat 1% ke tahap keempat 2%. Satu demi satu perintah muncul di panel Istana Surgawi. Setelah 2 jam berikutnya, Li Yuan berulang kali berlatih teknik tinju, sambil sesekali beristirahat untuk berdiri di tiang pancang. Dia telah mendorong alam teknik tinjunya hingga tahap keempat 5% sebelum berhenti. Kekuatannya kini telah disempurnakan. Kontrol berada pada level yang halus. Li Yuan menunjukkan sedikit senyum, baru saja membuat terobosan. Aku berhasil meningkatkan alam teknik tinjuku secara signifikan dengan sedikit konsolidasi. Untuk maju melampaui ini akan menjadi semakin sulit. Li Yuan tidak terburu-buru untuk melatih teknik tombaknya, karena premis integrasi tubuh pikiran senjata adalah kesatuan tubuh dan pikiran. Selama alam teknik tinjunya cukup tinggi, teknik pergerakannya secara alami akan memasuki tahap keempat, dan dengan sedikit latihan, teknik tombaknya juga dapat menembus tingkat tersebut. Petik 2. Seperti banyak Grandmaster bela diri lainnya, mereka tidak pernah benar-benar berlatih menggunakan senjata dalam hidup mereka, tetapi senjata apapun yang ada di tangan mereka akan memiliki efek yang mengubah yang busuk menjadi ajaib. Mengapa? Karena kesatuan tubuh dan pikiran mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu kesempurnaan tahap keempat. Dengan demikian, senjata apapun yang mereka ambil, setelah pengenalan singkat, dapat dengan cepat melepaskan standar keterampilan seni bela diri tahap keempat. Li Yuan tidak tahu bahwa ketika dia melonjak ke peringkat pemuda Blue Star, ke 1000 teratas dunia, sistem jaringan pertarungan langit berbintang telah secara otomatis mengirim dokumen terkait ke Balai Seni Bela Diri Negeri Xia, Balai Bela Diri Langit Berbintang, dan Balai Bela Diri Api Bintang. 1000 teratas sebenarnya adalah mereka yang berada dalam pengawasan utama, terutama mereka yang mengalami kemajuan besar seperti Li Yuan. Pukul 11 pagi, di Starry Sky Martial Hall, cabang Guan Mountain. Ledakan gelombang. Lu Huai, dasar brengsek. Mengenakan pakaian yang sangat mencolok, Song Yi membanting cangkir teh di tangannya ke tanah, menyebabkan teh dan pecahannya berterbangan ke segala arah. Adegan di mana Lu Huai baru saja memanggilnya masih terngiang dalam pikirannya. Dia menyerahkan dokumen tentang Li Yuan. Kemudian, dia berkata dengan nada santai, "Ketua Aula Song, mengenai masalah Li Yuan yang menandatangani kontrak lebih awal, saya pribadi merasa Anda agak tidak pengertian. Jika para petinggi menuntut pertanggungjawaban di masa mendatang, Anda harus mempersiapkan diri secara mental." Sepertinya tidak ada omelan. Tetapi kata-kata itu sudah merupakan tuduhan berat atas kelalaiannya. Itu hanya 1000 teratas dunia, apa hebatnya itu? Song Yi menggertakkan giginya. Bukannya teknik tombaknya telah menembus ke tahap keempat, pantas mendapat kehebohan besar seperti itu. Dan dia secara khusus harus memanggilku. Namun pada kenyataannya, Song Yi merasakan sedikit penyesalan dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat melihat setiap adegan pertarungan Li Yuan secara spesifik, dokumen yang dikirim ke Balai Bela Diri telah merinci rekor pertarungan terkini dan tingkat kemenangan Li Yuan. Tingkat kemenangan 88% di tahap emas. Rentetan kemenangan lebih dari 50 pertandingan paling tinggi. Seberapa dilebih-lebihkan itu? Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan bela diri Li Yuan telah mencapai kesempurnaan tahap ketiga, hanya selangkah lagi dari melangkah ke alam tahap keempat. Jika itu hanya kesempurnaan keterampilan tahap ketiga seorang anak berusia 17 tahun, itu tidak akan terlalu luar biasa. Inti masalahnya, setahun yang lalu, Li Yuan masih di tahap perak dengan keterampilan tahap kedua di Starry Skies Fighting Network. Tingkat kemajuan ini sungguh mengerikan. Selama bertahun-tahun, Song Yi belum pernah melihat ahli bela diri hebat seperti dia di distrik Gunung Guan. Kesempurnaan tahap ketiga. Berapa banyak seniman bela diri yang terhenti di tahap ini? Dan tidak pasti apakah mereka dapat menerobos sebelum usia 18 tahun, pikir Song Yi dalam hati. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil, lalu kenapa? Tanpa membangkitkan jiwa bela diri untuk menjadi prajurit utama, siapa tahu butuh berapa tahun untuk itu. Kejengkelannya berasal dari rasa malu. Dan karena itu, dia merasa kesal terhadap Li Yuan. Namun, Song Yi tidak pernah berpikir untuk menyakiti Li Yuan. Meskipun ada persaingan di antara berbagai balai bela diri, secara keseluruhan mereka lebih kooperatif daripada kompetitif, semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk memperjuangkan peradaban manusia. Di Starfire Martial Hall, cabang Guan Mountain.
Di lantai 12, Li Yuan masuk dalam 1000 besar peringkat pemuda Blue Star. Mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, Hall Master Wan melihat dokumen di tangannya, sedikit terkejut. Secepat itu, setelah berpikir sejenak, Wan Qinghe berkomunikasi dengan Subo untuk menanyakan secara detail tentang berbagai aspek kultivasi Li Yuan. Dia kemudian menelepon pelatih Xing untuk menanyakan status terkini Li Yuan di aula bela diri. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Yuan ini benar-benar permata yang belum diasah. Wan Qinghe, melihat informasi yang dihimpun di tangannya, agak terkejut. Dengan sumber daya yang sangat sedikit, kualitas fisiknya juga meningkat begitu cepat. Mungkinkah dia sebenarnya adalah tipe individu dengan bakat fisik tingkat atas, yang hanya kekurangan metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai? Wan Qinghe berspekulasi dalam hatinya. Namun dia tidak yakin. Setelah merenung sejenak, Wan Qinghe mengaktifkan gelang pintarnya dan memilih kontak yang ditandai dengan jelas dari daftarnya. Dia menelepon. Bunyi bip, panggilan tersambung. Gelombang sebuah layar holografik terbentuk, menunjukkan seorang pria kekar memegang pedang tempur, kehadirannya tangguh. "Kakak Wan, kenapa terburu-buru mencariku? Ada apa?" tanya lelaki kekar itu dengan nada bercanda. "Kakak senior ke-9, bukankah Universitas Seni Bela Diri Kunlun akan mengadakan inspeksi undangan pelatihan khusus di Provinsi Jiangbei?" Kepala Balai Wan berbicara dengan penuh hormat. "Saya ingin merekomendasikan seseorang kepada Anda terlebih dahulu." Bab 57 Berita Buruk. Peringatan perang tingkat kedua. "Kamu merekomendasikan seseorang kepadaku." Pria kekar yang dikenal sebagai saudara muda ke-9 dari Master Balai Wan tampak terkejut dan meletakkan pedang tempurnya ke samping, sambil merenung. "Apakah kau sudah kembali dari alam bintang reruntuhan, murid Wan?" Alam bintang reruntuhan merupakan alam bintang di Laut Selatan Negeri Xia, juga alam bintang tingkat kedua, namun kurang terkenal dibandingkan Laut Rock. Wan Qinghe telah lama bertualang di ruins Star Realm. "Ya, saya sudah kembali selama lebih dari setengah tahun dan lupa memberitahukannya kepada saudara muda ke-9, kata kepala Balai Wan sambil tersenyum. "Saya sudah kembali ke kota Jiang dan sekarang saya adalah kepala balai dari Balai Bela Diri tingkat kelima." Tidak diketahuinya keadaan adik kelas 9 saat ini, tidak mengejutkan Hall Master Wan. Guru mereka merupakan salah satu tokoh terkemuka jalur bela diri negeri Xia, tidak hanya memiliki kemampuan langit terbang, tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu landasan Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Hall Master Wan beruntung diterima sebagai murid nominal pada saat itu. Namun, pria kekar dalam video tersebut adalah murid langsungnya. Dari segi usia, Hall Master Wan setahun lebih tua daripada lelaki kekar itu dan baru masuk universitas setahun lebih awal, tetapi menurut peraturan, semua murid nominal harus memanggil murid langsungnya dengan sebutan kakak senior. Perbedaan antara murid nominal dan murid langsung sangat jelas. Kesenjangan statusnya sangat besar. Terlebih lagi, seiring berlalunya waktu, kesenjangan kekuatan di antara mereka pun semakin lebar, dan mereka tidak banyak berinteraksi selama hampir 1 dekade. "Murid Wan, kamu harus tahu bahwa meskipun aku adalah wakil presiden 8 institut, aku hanya bertugas mengajar. Perjalanan inspeksi ke Provinsi Jiangbei tidak dipimpin olehku. Saya tidak bertanggung jawab langsung atas perekrutan, paling-paling saya hanya memberikan saran," kata lelaki kekar itu. "Hati-hati, jika bakat dan kekuatan bela dirinya tidak cukup menonjol, dia tidak akan lolos dalam ujian akhir sekolah." Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Hall Master Wan ingin menggunakan pengaruhnya, dan dia tidak terlalu menyukainya. Dia pun tidak ingin membuat hubungan mereka menjadi tegang. Lagi pula, ketika dia baru saja diterima oleh guru mereka, Hall Master Wan telah banyak membantunya. "Haha, tenang saja, kakak senior ke-9, Hall Master Wan tersenyum, "saya tidak bermaksud menyusahkan Anda, sebaliknya, saya benar-benar ingin merekomendasikan bakat yang menjanjikan kepada Anda. Yang aku rekomendasikan berusia 17,5 tahun, dan keterampilan bela diri miliknya telah mencapai kesempurnaan tahap ketiga," Hall Master Wan berkata dengan cepat. "Kemarin, dia masuk ke dalam 1000 teratas peringkat pemuda bintang biru. Lagi pula, bakat kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Aku memperkirakan dia sudah bisa menyamai seniman bela diri tingkat 13 atau 14, Hall Master Wan menyelesaikannya dalam satu tarikan napas. Dia memaparkan semua kekuatan Li Yuan. "Oh,
Pria kekar itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Dari apa yang kamu katakan, anak muda ini memang terdengar luar biasa. Tidak, itu tidak benar. Pria kekar itu tiba-tiba menunjukkan keraguan. Murid Wan, berdasarkan apa yang kau katakan, dia memiliki potensi untuk masuk Universitas Starfire. Mengapa mencariku? Apakah dia memiliki cacat fisik? Kehilangan lengan atau kaki? Kakak senior ke-9 bertanya, atau ada cacat lainnya? Kakak senior sangat tanggap, kata Master Wan sambil tersenyum kecut, dia belum membangkitkan jiwa bela dirinya. Jadi begitulah, lelaki kekar itu langsung mengerti. Semangat bela diri merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengukur bakat bela diri, jika bukan yang terpenting. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar pengaruhnya terhadap nilai ujian masuk perguruan tinggi. Anak ini, berdasarkan apa yang kau katakan, mungkin tidak akan merasa terlalu sulit untuk menghabiskan ratusan juta koin bintang biru untuk menjadi prajurit utama dengan beberapa sumber daya tambahan, kata pria kekar itu, tetapi tanpa metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai, lupakan tentang menjadi prajurit langit terbang di masa depan, akan sulit untuk menembus level 25. Sulit, Hallmaster Wan setuju. Namun Hallmaster Wan diam-diam bergumam bahwa kakak senior ke-9 benar-benar berambisi besar, menyebutkan level 25 padahal Hallmaster Wan sendiri belum mencapai level 25. Namun Wan paham bahwa kakak senior ke-9 hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi prajurit surga terbang. Dengan penguasaan teknik yang begitu tinggi dan kekuatan spiritual yang kuat, secara logika, selama kecocokannya melebihi 80%, dia akan memiliki harapan untuk merasakan kekuatan asal kosmik melalui metode kultivasi. Pria kekar itu mengerutkan kening, usianya juga sudah mendekati batasnya, ada 99% kemungkinan bahwa 7 metode kultivasi tingkat tinggi utama peradaban manusia kita tidak cocok untuknya. Jika dia ingin meraih kesuksesan besar di masa depan, dia harus menciptakan metode kultivasi tingkat tinggi yang sesuai dengan dirinya, kata pria kekar itu dengan sedikit penyesalan dalam suaranya. Visi lelaki kekar itu memang tinggi. Dia tahu betul bahwa hingga kini, 7 metode tingkat tinggi utama peradaban manusia sebagian besar dikembangkan oleh para prajurit surga terbang, bahkan mereka yang ada di puncak, melalui pengalaman pribadi dan percobaan berulang-ulang, yang secara bertahap diringkas seiring berjalannya waktu. Menciptakan metode kultivasi tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah metode paling dasar yang dirancang hanya untuk dirinya sendiri, akan sangat sulit bagi seorang prajurit utama. Di seluruh peradaban manusia, individu jenius seperti itu juga langka. Ya, itu sangat sulit. Hallmaster Wan mengakui kesulitan dalam menciptakan metode kultivasi sendiri, tapi dia benar-benar benih yang menjanjikan, setidaknya ada harapan besar baginya untuk menjadi prajurit utama. Seorang prajurit utama, pria kekar itu merenung sejenak, ini yang akan kita lakukan, murid Wan. Kirimkan aku informasi terperinci tentangnya. Saya akan berbicara dengan Guru Fan Jin untuk Anda dan memintanya untuk memperhatikan masalah ini. Guru Fan Jin, apakah dia guru tamu yang datang ke Jiangbei kali ini? Mata kepala Balai Wan berbinar. Fan Jin adalah salah satu guru yang pernah mengajar Hallmaster Wan di masa lalu. Ada 8 guru yang mengatur perjalanan inspeksi ke Jiangbei, masing-masing dari 8 institut, kata pria kekar itu sambil tersenyum. Kamu juga tahu bahwa Provinsi Jiangbei adalah salah satu provinsi tempat Universitas Seni Bela Diri Kunlun merekrut jumlah siswa terbanyak. Ketua Balai Wan tak dapat menahan diri untuk mengangguk. 5 sekolah ternama di negeri Xia, tiap tahunnya, merekrut sekitar 2.000 siswa, sehingga totalnya 10.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 direkrut di Provinsi Jiangbei saja, dengan Universitas Seni Bela Diri Kunlun merekrut lebih dari 300 orang. Akan tetapi, mereka yang masuk dalam daftar pelatihan khusus tidak melebihi 15% dari siswa yang diterima. Asalkan anak itu seperti yang kau katakan, memiliki keterampilan bela diri yang baik dan kekuatan spiritual, dia seharusnya tidak akan kesulitan masuk ke dalam daftar pelatihan khusus. Lelaki kekar itu tidak menyelesaikan pikirannya. Terima kasih atas bantuannya, kakak senior ke-9, kata Hallmaster Wan. Dia memutuskan komunikasi. Li Yuan, aku sudah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Hallmaster Wan mendesah dalam hati, aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Setelah berpikir sejenak, Kepala Balai Wan mengirim pesan kepada Subo.
Pada siang hari, tepat setelah pukul 1 siang. Setelah makan siang, Li Yuan tiba di luar kantor Subo, pintunya terbuka. "Guru, Anda mencari saya?" Li Yuan berdiri di ambang pintu. Dia baru saja menerima pesan WeChat Subo dan langsung datang. "Masuklah dulu." Subo berdiri di dekat jendela. Dia sedang menatap bunga sakura yang berangsur-angsur mekar di sepanjang sisi jalan di luar. Setiap tahun, pada bulan Maret dan April, adalah saatnya bunga sakura kota Jiang bermekaran dan menarik orang dari seluruh negeri untuk berkunjung dan bermain. "Kau sudah masuk dalam 1000 besar peringkat pemuda bintang biru, bukan?" Subo memandang Li Yuan, "Kemajuanmu lebih cepat dari yang kuduga." Guru tahu. Li Yuan sedikit terkejut. Dia baru mencoba pertandingan lanjutan setelah pukul 2 pagi. "Berita dari Balai Bela Diri Starfire," kata Subo lalu dengan kasar menceritakan kepada Li Yuan tentang Lord Wan yang menghubungi Universitas Bela Diri Kunlun. Seorang dekan dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Li Yuan menahan napas. Universitas Seni Bela Diri tidak ada bandingannya dengan Universitas Budaya biasa. Sejauh pengetahuan Li Yuan, seseorang harus setidaknya menjadi prajurit utama untuk menduduki jabatan di Universitas Seni Bela Diri biasa. Seorang dekan, pasti orang penting. Aku tidak yakin siapa orangnya, tapi Tuan Wan benar-benar memikirkanmu. Untuk acara undangan ini, pengamat dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun mungkin akan datang untuk menilai Anda secara khusus. Perintah Subo, persiapkan diri Anda dengan baik dan manfaatkan kesempatan ini. Siswa itu mengerti, kata Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Mungkin, jika dia hanya menunjukkan kekuatannya secara biasa, dia bisa mendapat undangan pelatihan khusus dari 5 sekolah teratas yang bergengsi. Namun dengan perhatian tambahan, tentu akan lebih mudah. Sayang sekali, Subo tiba-tiba mendesah sedikit. "Guru, ada apa?" tanya Li Yuan dengan bingung. "Menurutku, jika kamu telah membangkitkan jiwa bela diri dan memiliki bonus sifat spiritual, kamu mungkin akan memiliki kesempatan di Universitas Langit Berbintang atau Universitas Api Bintang," kata Subo sambil menatap Li Yuan dengan sedikit penyesalan. 3 perguruan bela diri elit dunia teratas. Li Yuan tersenyum, sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan. 3 lembaga bela diri elit global teratas hanya merekrut sekitar 1000 orang di seluruh dunia setiap tahun. Berdasarkan hasil ujian, hanya 10 siswa teratas di seluruh provinsi yang mendapat jaminan masuk tertentu. Tujuan awal Li Yuan hanyalah 5 sekolah teratas yang bergengsi. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, kehidupan Li Yuan terus berjalan dalam garis lurus 3 titik. Selain mempelajari kelas budaya di pagi hari, sisa waktunya, Li Yuan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan teknik tinju dan teknik tombak, berharap dapat membuat terobosan lengkap dalam teknik tombaknya. Tak lama kemudian, tanggal 13 Maret telah tiba. Di dalam ruang bela diri 4011. Keterampilan saling berhubungan. Kesatuan tubuh dan pikiran, aku merasakan bahwa kekuatan dalam tubuhku berjalan secara seragam dan mencapai kesempurnaan, pikir Li Yuan dalam hati, aku bahkan mulai mengungkap tingkat kekuatan yang lebih dalam tubuhku. Kekuatan teknik tombakku juga terus meningkat. Wus, wus, wus. Tombak panjang di tangan Li Yuan berubah tak terduga, melesat dengan tusukan, cambukan, tarikan ke atas, dan tebasan horizontal. Ledakan gelombang, bang gelombang, karung pasir raksasa yang tergantung di udara di ruang seni bela diri, dengan berat 1000 kg, terus meledak dengan suara tumpul. Karung pasir latihan ini diganti oleh Li Yuan sebulan yang lalu dengan biaya sendiri untuk memudahkan pelatihannya. Teknik tombak batu padat, 5 jurus pembunuh utama, aku telah menguasainya sepenuhnya dan benar-benar mengukirnya ke dalam tulang-tulangku. Mata Li Yuan bersinar terang saat dia memegang tombak panjang itu dengan variasi yang tak ada habisnya, seolah-olah tombak itu telah menyatu dengannya. Tetapi, aku masih belum bisa menguasai sepenuhnya jurus pertama teknik tombak bintang, iluminasi bintang. Li Yuan terus mencoba. Kekuatan teknik tombaknya terus meningkat. Namun selama beberapa hari ini, skill teknik tombak di panel Istana Surgawi masih tertahan di tahap ketiga 99%. Panel Istana Surgawi tidak memberikan petunjuk apapun. Tapi aku punya firasat, mata Li Yuan berbinar, aku semakin ahli dalam gerakan ini, dan jika aku terus berlatih seperti ini, aku akan segera menguasai teknik pertama.
Li Yuan punya firasat bahwa begitu dia menguasainya dengan sempurna, saat itulah teknik tombaknya akan melangkah ke tingkat keempat. Ini bukan tentang kemajuan yang lambat, tetapi tentang kurangnya harapan. Bip, bip, tiba-tiba, sebuah suara muncul. Tuan, adik Anda, Li Qianqian, sedang berusaha menghubungi Anda, terdengar suara asisten Ai. Kontak mendesak. Li Yuan terkejut dan segera menyarungkan tombaknya dan berkata, hubungkan. Wus, gelombang. Layar holografik terbentuk, memperlihatkan wajah oval kecil Li Qianqian, penuh kecemasan, dengan air mata mengalir di matanya. Dilihat dari latar belakangnya, dia tampak berdiri di sudut koridor. Saudaraku, teriak Li Qianqian begitu komunikasi tersambung. Qianqian, ada apa? Suara Li Yuan rendah, apa yang terjadi? Jangan panik, ceritakan padaku perlahan. Laut Rob, begitu banyak orang telah tewas di alam bintang Laut Rob, perang telah meningkat, suara Li Qianqian bergetar karena ketegangan, negara telah mengeluarkan peringatan perang tingkat kedua. Guru kita baru saja membicarakannya di kelas. Peringatan perang tingkat kedua, pupil mata Li Yuan mengecil. Api perang telah berada pada peringatan tingkat ketiga selama setengah tahun terakhir. Terlebih lagi, baru 2 hari yang lalu, dia melakukan panggilan video dengan pamannya, dan perang di alam bintang Laut Rob akan segera berakhir, bukan? Perang belum berakhir, tetapi telah meningkat. Saya baru saja mencoba menelepon ayah, dan katanya dia tidak ada di area layanan. Li Qianqian sangat cemas. Saya menelepon ibu, dan dia juga tidak mengangkatnya. Saudara laki-laki, kau tidak berpikir ayah dalam masalah, Kak? Bab 58, Nasib Li Changzu yang tidak pasti. Keluar dari area layanan. Jantung Li Yuan tersentak. Jika untuk sementara tidak bisa dihubungi, itu wajar saja, mungkin mereka sedang sibuk. Tetapi karena berada di luar area layanan, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, sinyal di lokasi paman sedang terganggu. Kedua, paman berada di alam bintang. Sejauh pengetahuan Li Yuan, bagian dalam alam bintang sangat istimewa, seolah tidak berada di ruang yang sama dengan dunia bintang biru biasa, mengakibatkan banyak senjata teknologi tidak berfungsi dan komunikasi menjadi sangat tidak nyaman. Mungkinkah paman itu sudah memasuki alam bintang? Pikir Li Yuan dengan perasaan tenggelam. Menurut berita terkini tentang situasi militer di Laut Rob, para prajurit dan seniman bela diri Balai Bela Diri telah menembus jauh ke dalam alam bintang untuk melakukan serangan balik. Namun, ketika berkomunikasi dengan pamannya selalu menyebutkan berada di pangkalan nomor 7, di bagian paling belakang. Dalam sekejap, berbagai pikiran terlintas dalam benak Li Yuan. Qianqian, jangan terlalu khawatir, paman akan baik-baik saja, kata Li Yuan, masih tampak sangat tenang di permukaan. Li Yuan tidak ingin adiknya ketakutan. Mungkin sinyalnya terpengaruh, jadi berada di luar area layanan. Paman selalu berada di barisan belakang. Kalaupun terjadi hal yang tidak terduga di medan perang, dia pasti bisa mundur dengan cepat, Li Yuan menghiburnya. Bibi mungkin sedang di kelas dan tidak bisa menjawab telepon. Jadi, jangan terlalu khawatir. Sekolah menengah Li Qianqian dan Li Muhua serta sekolah tempat Chen Hui bekerja bukanlah sekolah yang sama. Benarkah, saudara? Li Qianqian tampak agak tenang, tetapi masih penuh kekhawatiran. Apakah ayahku benar-benar ada di barisan paling belakang? Tentu saja benar, kata Li Yuan sambil tersenyum tipis. Baiklah, kembalilah ke kelas untuk saat ini. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dia menutup telepon. Senyum di wajah Li Yuan menghilang, dia langsung berkata, Xiao Yu, segera cari tahu situasi militer terkini di Laut Rob, periksa apakah peringatan perang tingkat kedua telah dipicu. Peringatan perang tingkat ketiga sudah berarti pengerahan pasukan dan seniman bela diri dalam skala besar untuk menyediakan bala bantuan. Level kedua, itu berarti seluruh garis pertahanan alam bintang berisiko ditembus sepenuhnya. Semua provinsi harus memberikan dukungan dalam skala besar. Baik, Tuan, jawab Ai pembantu itu. Hanya beberapa detik kemudian, gelombang layar holografik terbentuk. Ia menayangkan video berita, yang menampilkan juru bicara militer negara Xia. Waktu rilis berita adalah 30 menit yang lalu. Juru bicara itu, yang mengenakan pakaian militer, memiliki ekspresi serius dan sedikit kesedihan saat ia melaporkan. Alam bintang tingkat kedua, Laut Rob, sejak September lalu, hingga sekarang,
telah ada lebih dari 11.000 korban, memulai peringatan perang tingkat kedua, juru bicara itu mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa dalam perang ini, negara Xia akan menang, dan umat manusia akan menang. Tepat setelah itu, satu demi satu berita muncul di layar, tentang pertemuan dan mobilisasi besar-besaran dari berbagai tempat. Tim pendukung dari 29 Universitas Seni Bela Diri, pasukan robot tempur, kekuatan langit dan luar angkasa, melintasi padang gurun yang luas, sejumlah besar kendaraan lapis baja multifungsi melaju kencang tanpa henti. Di landasan pacu bandara, deretan jet tempur dan pesawat terbang lepas landas terus-menerus. Di sepanjang rel kereta api berkecepatan tinggi, formasi robot tempur yang siap dikerahkan tak terhitung jumlahnya. Di berbagai tempat di negeri Xia, pasukan seniman bela diri siap yang ditempatkan di dua aula bela diri besar juga mulai berangkat dengan tergesa-gesa. Dukungan dari segala arah. Semua ini menunjukkan betapa mendesak dan berbahayanya situasi di alam bintang Laut Rock. Sambil menyaksikan setiap berita di layar, tangan Li Yuan mengepal tanpa sadar, urat-urat di punggung tangannya sedikit menonjol. Dalam sekejap, Li Yuan teringat bencana alam bintang yang dialaminya sendiri lebih dari 1 dekade lalu. Dia selamat, tetapi orang tuanya telah meninggalkannya untuk selamanya. Nah, apakah adegan ini akan diperagakan ulang? Sedangkan paman, meskipun dia berada di apa yang disebut paling belakang, dia tetap berada di belakang garis depan. Apakah benar-benar aman? Sambil berpikir demikian, Li Yuan tanpa sadar melihat keluar jendela. Hari itu masih cerah bermandikan sinar mentari dan harumnya bunga sakura. Lewat jendela, terlihat di satu sisi gedung pendidikan bela diri, banyak sekali murid yang masih tekun berlatih bela diri, banyak yang malah asyik bermain-main dan bercanda. Peringatan perang tingkat kedua baru saja dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Selain kalangan militer dan 2 balai bela diri besar, sebagian besar masyarakat awam mungkin masih belum menyadarinya. Selain itu, provinsi perbatasan utara cukup jauh dari provinsi Jiangbei. Peringatan perang tingkat kedua terutama melibatkan pengerahan prajurit ahli bela diri, dan paling banyak, wajib militer bagi pensiunan prajurit. Hal ini tidak akan mengakibatkan mobilisasi total warga sipil dan tidak akan menimbulkan dampak besar pada kota Jiang. Xiao Yu, hubungkan aku dengan paman, kata Li Yuan dengan suara rendah. Bip, target tidak berada di area layanan dan tidak dapat dijangkau, jawab Xiao Yu. Hubungkan aku dengan Bibi, Li Yuan berbicara lagi. Bip, bip, setiap detik terasa seperti penantian yang panjang. Panggilan tersambung. Namun Chen Hui tidak menyalakan video, yang ditayangkan hanya komunikasi suara. Bibi, Li Yuan berbicara langsung, Laut Rock. Xiao Yuan, aku tahu, tidak perlu khawatir, suara Chen Hui cukup tenang. Begitu aku mendapat berita itu, aku langsung menelepon seorang kolega dari kantor pusat perusahaan pamanmu untuk bertanya. Pangkalan nomor 7 tempat pamanmu berada belum diserang, mereka sudah mulai mundur, tetapi sinyalnya mungkin terpengaruh. Chen Hui berkata, saya kira dia akan menelepon kita malam ini atau besok. Begitukah? Hati Li Yuan sedikit lega. Yang paling mengkhawatirkannya adalah kemungkinan lokasi pamannya diserang dan kehilangan kontak. Ya, kamu tidak perlu terlalu khawatir, suara Chen Hui tetap riang. Baiklah, saya akan segera memulai rapat, jadi saya harus menutup telepon sekarang. Oke, dia menutup telepon. Di dalam kantor sekolah, kosong, semua guru lain telah pergi mengajar. Dia menutup telepon dengan Li Yuan. Changzu, mata Chen Hui merah padam, air mata terlihat samar saat dia membalik-balik layar cahaya. Layar obrolan lain muncul, kontaknya bernama, Manajer Liu dari Biro ke-9 Konstruksi Xia. Pesan terakhir yang dikirim oleh pihak lain jelas, Chen Hui, jangan panik, pangkalan 3 tempat Li Tua dan yang lainnya berada memang telah kehilangan kontak, tetapi perusahaan belum mengonfirmasi bahwa pangkalan itu telah jatuh sepenuhnya. Pangkalan perang itu sangat kokoh, dan masih ada harapan untuk diselamatkan. Basis 3 adalah basis depan. Tentu saja, mereka harus bertahan hidup, Chen Hui bergumam dalam hati. Apa yang terngiang dalam benaknya adalah semua momen yang dialaminya bersama Li Changzu selama 20 tahun terakhir. Chen Hui memahami bahwa garis depan perang sangat berbahaya sehingga seluruh pangkalan perang telah kehilangan kontak, harapannya tipis. Tetapi, tanpa berita pasti tentang jatuhnya pangkalan itu sepenuhnya, Chen Hui masih berharap.
Setelah menutup telepon dengan bibinya, Li Yuan menghela napas lega, tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Tiba-tiba matanya melebar. Ada yang salah. Ada masalah. Jika pamanku benar-benar aman, bibiku pasti akan menunjukkan perhatiannya, atau bahkan mengeluh kepadaku, pikir Li Yuan bagai kilat, tapi bibiku berbicara terlalu santai. Itu sama sekali tidak seperti bibinya. Pada saat yang sama, Li Yuan bertanya-tanya, mengapa bibinya tidak menjawab panggilan video. Mungkinkah? Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Yuan berbicara lagi, Yu kecil, bantu aku menghubungi Wang Haoyu, yang dikenal sebagai Paman Wang. Wang Haoyu adalah mantan rekan kerja pamannya dan teman baik pamannya. Li Yuan teringat saat dia masih sekolah dasar, Paman Wang dan Paman Li Changzu sering minum dan makan bersama. Akan tetapi, sejak pamannya melamar tugas luar, mereka jadi jarang berhubungan. Tak lama kemudian panggilan itu tersambung dan seorang pria setengah baya berjas muncul di layar. Paman Wang, wajah Li Yuan penuh dengan kecemasan, bagaimana keadaan paman keduaku? Apakah kamu sudah bisa menghubunginya? Apakah mereka sudah dievakuasi? Yuan kecil, kamu sudah tahu. Paman Wang dalam video itu terkejut. Saya tahu sebagian besar, Li Yuan cemas, bukankah mereka mengatakan bahwa perang hampir berakhir? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Paman Wang, apakah Anda tahu situasi terkini? Karena bibimu sudah memberitahumu, aku tidak akan menyembunyikannya. Paman Wang mendesah, Pangkalan 3, meskipun bukan yang pertama diserang balik, pangkalan itu terletak di tepi alam bintang. Pangkalan itu memang tidak bisa dihubungi sekarang dan mungkin sedang dikepung. Basis 3, Li Yuan merasa seperti tersambar petir. Pamannya tidak berada di base 7 tapi di base 3. Tapi pangkalan 3 adalah pangkalan terdepan, yang paling kokoh dari semuanya. Negara ini sedang mengumpulkan pasukan untuk melakukan penyelamatan, kata Paman Wang dengan serius, mungkin mereka bisa diselamatkan, bagaimanapun, masih ada harapan. Juga, Paman Wang ragu-ragu lalu berkata, Yuan kecil, ku dengar kau telah mencapai banyak hal di jalur bela diri dan bahkan memperoleh gelar pahlawan muda. Aku senang untukmu saat pertama kali mengetahuinya. Kamu sudah dewasa, dan maksudku jika, itu adalah hasil terburuk, kamu harus kuat, jaga bibimu dan adik-adikmu dengan baik, mengerti? Paman Wang menatap pemuda berpakaian putih yang agak pendiam di video itu. Paman Wang merasa enggan dan bahkan menganggap kata-katanya agak kejam. Dia telah menyaksikan Li Yuan tumbuh dewasa. Tetapi dia merasa bahwa, saat ini, dia harus menegur Li Yuan. Saya mengerti sepenuhnya, kata Li Yuan dengan suara rendah, jangan khawatir, Paman Wang. Saya akan menjaga keluarga dengan baik. Baiklah, aku akan datang menemuimu dan bibimu dalam beberapa hari, Paman Wang akhirnya berkata, aku masih sibuk di sini, telepon aku jika ada sesuatu. Terima kasih, Paman Wang, Li Yuan mengakhiri panggilannya. Di ruang seni bela diri, Li Yuan agak tertegun, bahkan merasa sedikit pusing, pikirannya penuh dengan kata-kata Paman Wang baru-baru ini, basis 3. Kehilangan kontak, mungkin terjatuh. Lagi pula, dia bisa tahu dari kata-kata Paman Wang bahwa kemungkinan besar pamannya tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Tentu saja, harus ada harapan. Paman, kamu pasti masih hidup. Li Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya tercabik-cabik, penuh keputusasaan. Namun, Li Yuan masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Dia berdiri diam, tidak bergerak. Li Yuan terdiam lama sekali. Seolah telah mengambil keputusan yang jelas, Li Yuan mulai mengirimkan pesan kepada beberapa orang, termasuk adik-adiknya. Suara mendesing. Li Yuan membungkuk sedikit, mengambil tombak besar yang telah dibuangnya ke tanah beberapa saat sebelumnya. Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Apakah pamanku bisa bertahan hidup? Itu di luar kendaliku, itu tergantung pada militer nasional, pada para seniman bela diri. Li Yuan menggertakkan giginya, hatinya bergetar karena cemas. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar paman saya dapat kembali dengan selamat. Di hati Li Yuan, paman dan ayahnya tidak berbeda. Jika memang seperti itu hasilnya, mata Li Yuan sedikit memerah, seperti yang dikatakan Paman Wang. Aku harus menopang keluarga ini. Paman pasti tidak ingin aku berlarut-larut dalam kesedihan. Dia ingin aku terus hidup sebagai laki-laki. Li Yuan mengepalkan tangannya erat-erat.
Matanya memerah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Li Yuan tidak menelepon lagi dan tidak membaca berita lagi. Sebaliknya, dia mulai berlatih dengan tombaknya lagi. Bayangan tombak muncul sekali lagi. Di ruang bela diri, mereka melesat di udara dalam ledakan yang melolong, pilar batu padat, naga tersembunyi di ngarai, penampakan banyak gunung. Dia mengeksekusi setiap gerakan teknik tombak batu padat dengan sempurna. Membunuh, bunuh. Pada saat itu, Li Yuan merasa seolah-olah karung pasir di depannya telah berubah menjadi klan roh ikan. Mereka telah menjadi makhluk haus darah dari alam bintang. Hati Li Yuan dipenuhi kecemasan dan kesedihan yang tak terkendali, dan sedikit amarah yang ingin ia luapkan dengan keras. Menusuk dan membelah dengan tombak berulang kali seiring berjalannya waktu, teknik tombak Li Yuan menjadi lebih cepat. Lebih ganas. Ini telah melampaui masa lalu. Dia benar-benar mulai mencapai alam baru. Bab 59 Teknik Tombak Tingkat Keempat. Setelah 5 hingga 6 hari, teknik tinju Li Yuan telah meningkat ke tingkat keempat sebesar 6%, tetapi teknik tombaknya belum mampu menembus tingkat tersebut. Integrasi tubuh dan pikiran adalah dasar dari integrasi tubuh pikiran senjata. Oleh karena itu, Li Yuan berlatih teknik tombak batu padat berulang-ulang, sambil terus memikirkan jurus pertama teknik tombak bintang. Ini meningkatkan kekuatan teknik tombaknya secara terus-menerus. Tetapi, integrasi tubuh pikiran senjata, penekanannya terletak pada kata senjata, yaitu kendali atas senjata. Senjata merupakan perpanjangan dari tubuh. Namun, pada akhirnya itu bukanlah bagian dari tubuh, roh, kesadaran, saraf tidak dapat benar-benar terhubung dengan senjata. Jadi, untuk memahami aliran kekuatan di dalam senjata sejelas seseorang memahami otot dan kekuatan tubuh adalah sangat sulit. Selama hari-hari ini, kekuatan teknik tombak meningkat. Ini menandakan bahwa persepsi Li Yuan tentang kekuatan berlebih yang dihasilkan selama gerakan senjata, serangan, tabrakan, penarikan, dan dorongan lurus menjadi semakin jelas. Sampai hari ini, sampai saat ini, ketika berita tentang nasib pamannya yang tak menentu tiba, Li Yuan mengayunkan tombak panjang dengan penuh amarah dan niat membunuh berulang kali. Dia melakukan gerakan itu berulang kali. 1 jam penuh berlalu. Yang tersisa di pikiran Li Yuan hanyalah teknik tombak, ingin menghabiskan seluruh energinya sepenuhnya. Akhirnya, seolah-olah merupakan hasil dari penumpukan potensi hingga ke titik kritis, atau mungkin seolah-olah ditakdirkan oleh keberuntungan. Boom! Dalam benak Li Yuan, rasanya seperti ada pintu yang didorong terbuka pelan-pelan. Kekuatan spiritualnya yang dahsyat, seolah-olah memiliki mata, secara halus merasuki bagian dalam senjata itu. Dia merasakan aliran kekuatan yang sangat halus dalam senjata itu. Robek gelombang. Tombak panjang itu menari-nari, ujungnya menarik lengkungan cahaya yang menyilaukan di udara, bergerak tak terduga, merobek udara dan menghasilkan suara ledakan yang mencengangkan. Tubuh, jiwa, tombak panjang. Ketiganya mencapai kesatuan yang sempurna. Wus, wus, wus. Suara mendesing. Cahaya tombak yang luar biasa berkelap-kelip, menyelimuti Li Yuan di bagian tengah, bagaikan bintang yang berkelap-kelip di langit malam, bulat dan tanpa cacat, tak tertembus. Itu adalah Stellar Illumination, di antara 5 gerakan pamungkas teknik tombak stellar. Teknik tombak bintang, terkenal karena pertahanannya, dengan jurus pertama, cahaya bintang, sebagai bentuk pembukaan, juga merupakan yang paling penting. Setelah menguasai bentuk pertama, seseorang dapat secara bertahap memperluas ke 4 bentuk berikut, dan akhirnya, ketika kelima bentuk tersebut terintegrasi, memahami alam bintang. Ranah teknik tombak Anda telah ditingkatkan dari tahap ketiga di 99% ke tingkat keempat di 2%. Sebuah perintah muncul di panel Istana Surgawi Li Yuan. Wah! Ledakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ditambah dengan jam-jam latihan yang mendahuluinya, akhirnya menguras seluruh tenaga Li Yuan. Li Yuan merasakan kelelahan yang tak tertandingi baik secara jiwa maupun raga, gelombang kelelahan menguasainya, dan kelopak matanya mulai terkulai tanpa sadar. Klang gelombang, tombak panjang seberat 20 kg itu menghantam tanah. Li Yuan langsung terduduk di tanah, lalu pingsan. Dia tertidur saat itu juga. Terlalu lelah. Lebih dari 1 jam kemudian, Li Yuan sudah terbaring di tempat tidur kamar kecilnya, mendengkur keras. Di sampingnya, Zhou Qi dan Li Tianyu berkeringat deras.
Setelah berlatih metode kultivasi dasar, kualitas fisik terus meningkat, yang berarti tubuhnya juga menjadi lebih berat. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk membawa Li Yuan ke tempat tidur. Lalu mereka menutupinya dengan selimut tipis. Pada bulan Maret, kota Jiang masih terasa sedikit dingin. Guru Su, Li Yuan akan baik-baik saja, kan? Zhou Qi tak dapat menahan diri untuk bertanya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti sudah berlatih teknik tombak sampai batas maksimal, menghabiskan tenaganya, terlalu lelah, kata Subo acuh tak acuh dari samping. Bagaimana kalian tahu ada yang salah dengan Li Yuan? Subo menatap mereka berdua. Zhou Qi dan Li Tianyu saling bertukar pandang. Guru, bukankah ada insiden di Laut Rob? Li Tianyu mengambil inisiatif, Paman Li Yuan selalu ada di sana, dan karena Li Yuan tidak turun untuk makan malam, kami menjadi sedikit khawatir, jadi kami pikir kami akan memeriksanya. Pintunya terbuka sedikit, kami mendorongnya hingga terbuka dan menemukannya, lanjut Li Tianyu. Bagaimana denganmu? Subo menatap Lin Lanyu yang berdiri di dekat pintu. Saya melihat mereka berlarian keluar dari ruang bela diri dengan wajah panik, jadi saya datang untuk melihatnya. Hari ini Lin Lanyu mengenakan pakaian bela diri berwarna merah, dan langsung mengirim pesan kepada Anda, Guru. Tatapan mata Lin Lanyu tertuju pada wajah Li Yuan. Subo mengangguk sedikit dan menambahkan, apakah Paman Li Yuan belum kembali ke Jiangbei? Tidak, Zhou Qi menggelengkan kepalanya, dari apa yang dikatakan Li Yuan, sepertinya dia selalu berada di garis depan. Baiklah, aku mengerti, Subo mengangguk, Zhou Qi, kalian berdua makan dulu. Ya, Zhou Qi dan Li Tianyu meninggalkan ruang seni bela diri. Lin Lanyu, Subo menoleh ke arah Lin Lanyu dan berkata dengan nada serius, kejadian yang menimpa Paman Li Yuan tampaknya memberikan dampak yang besar padanya. Besok sore, kamu akan berangkat ke Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, kamu lebih mengenal tempat itu, lakukan yang terbaik untuk membantunya. Sedangkan untuk Li Yuan, tatapan Subo kembali ke Li Yuan yang terbaring di tempat tidur, dia mendesah pelan, nasibnya tidak selalu begitu baik. Keberuntungan. Lin Lanyu terkejut mendengar ini, dan bertanya, pingsanannya ada hubungannya dengan pamannya. Apakah pamannya sepenting itu baginya? Dalam kesan Lin Lanyu, Li Yuan seharusnya memiliki kemauan yang sangat kuat. Dia seorang yatim piatu. Subo berkata dengan acuh tak acuh, pamannya lah yang membesarkannya, dan dari apa yang aku tahu, pamannya pergi berpetualang di Laut Rob mungkin untuk mendapatkan lebih banyak subsidi untuk kultivasi jalur bela diri Li Yuan. Hati Lin Lanyu sedikit bergetar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Yuan yang terbaring di tempat tidur. Petik 2. Dia tidak menyangka latar belakang Li Yuan begitu istimewa. Dia tidak tahu sebelumnya, apakah pamannya mengorbankan dirinya. Lin Lanyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak yakin, Subo menggelengkan kepalanya, seperti yang kau tahu, situasi di Laut Rob sangat kacau, tapi dilihat dari ekspresi Li Yuan, prospeknya sepertinya tidak terlalu bagus. Perang di alam bintang sulit diprediksi. Lin Lanyu mengangguk sedikit, latar belakangnya membuatnya sangat duniawi. Dalam beberapa hal, dia memiliki wawasan yang belum tentu dimiliki Subo. Guru Su, saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Li Yuan dalam acara undangan ini. Tatapan Lin Lanyu menyapu Li Yuan sekali lagi, seolah-olah dia telah membuat keputusan tertentu, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkannya ke dalam daftar pelatihan khusus. Namun, kamu tidak perlu bersusah payah memberitahu Li Yuan, imbuh Lin Lanyu, dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak mau menerima bantuan langsung dari orang lain. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama Li Yuan. Subo tersenyum tipis, kamu kembali dulu, aku di sini, tidak perlu khawatir. Setelah melihat Lin Lanyu pergi, tatapan Subo kembali tertuju pada Li Yuan, alisnya sedikit berkerut. Benar-benar berlatih tombak sampai batas maksimal. Lelah sampai sejauh ini, gumam Subo pada dirinya sendiri. Pemeriksaan awal oleh peralatan kamar kecil mengonfirmasi tidak ada masalah besar dengan tubuh Li Yuan. Semua indikator normal. Memikirkan hal ini, Subo keluar dari kamar kecil, menutup pintu dengan lembut di belakangnya, dan berbicara dengan suara rendah, anjing hitam, aku ingin memeriksa ruang bela diri 4011, aku mengajukan permohonan akses video. Setiap ruang bela diri, kecuali area istirahat, diawasi.
Tetapi guru biasa tidak memiliki kewenangan untuk melihat rekaman tersebut. Setelah beberapa saat, Tuan, aplikasinya berhasil, Anda dapat memeriksa video dari 7 hari terakhir, terdengar suara asisten AI. Berputar gelombang. Cincin pintar Subo memproyeksikan layar cahaya yang menunjukkan bagian dalam ruang seni bela diri. Putar adegan dari 2 jam sebelumnya, perintah Subo. Adegan di layar cahaya segera berubah, memperlihatkan Li Yuan tengah berlatih teknik tombak di ruang seni bela diri. Lihat saja sekali, teknik tombak ini. Pupil mata Subo menunjukkan sedikit keterkejutan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa hebatnya teknik tombak Li Yuan. Teknik itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berlalu, lebih cepat, lebih cepat. Subo terus menonton hingga akhirnya ia berhenti mempercepat rekaman. Saat yang paling krusial telah tiba. Teknik tombak tingkat keempat. Mata Subo membelalak, keterkejutan memenuhi tatapannya. Usia 17,5 tahun, teknik tombak tahap keempat. Subo tahu bahwa dengan laju kemajuan Li Yuan, dia akhirnya akan memasuki tahap keempat teknik tombak. Tetapi dia tidak pernah membayangkan Li Yuan akan mencapai terobosan secepat itu. Daftar pelatihan khusus sudah diamankan, Subo menyeringai. Lalu, dia melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka di sebelahnya, dan senyumnya memudar. Oh, saat itu sudah lewat pukul 8 malam. Li Yuan perlahan terbangun dari tidur lelapnya, kepalanya berdenyut dan tubuhnya masih terasa sangat lelah. Apakah aku di tempat tidur? Li Yuan memperhatikan selimut tipis yang menutupinya. Lampu tiba-tiba menyala, pintu terbuka, dan cahayanya menyilaukan. Li Yuan tanpa sadar menutup matanya. Sudah bangun. Suara yang menyenangkan terdengar, dan seorang gadis dengan pakaian latihan berwarna merah berdiri di dekat pintu, tampaknya memegang beberapa kotak makanan bergizi. Lin Lanyu. Li Yuan mengenali pemilik suara itu. Saya baru saja memanaskan kembali makanan bergizi untuk Anda. Makanan itu ada di meja makan. Anda harus bangun dan makan, kata Lin Lanyu. Saya akan memanggil Guru Su. Setelah meletakkan barang-barangnya, Lin Lanyu berbalik dan pergi. Li Yuan segera duduk dan tersadar saat sakit kepalanya mereda. Apakah aku pingsan di lantai saat berlatih tombak? Setelah bangun dari tempat tidur dan mandi, Li Yuan keluar dari kamar kecil dan mendekati meja makan, di mana 4 kotak makanan bergizi diletakkan. Dia terlalu lapar untuk berpikir banyak, jadi dia mulai makan dengan lahap. Akhirnya bangun. Sepertinya selera makanmu sangat tinggi, suara Subo terdengar dari ambang pintu. Guru, Li Yuan meletakkan sumpitnya dan berdiri. Jangan bangun, duduk dan makan, kata Subo sambil tersenyum tipis. Ini pertama kalinya kamu melakukan teknik tombak tahap keempat, kelelahan fisik yang tiba-tiba dan berlebihan pasti membuatmu lapar. Guru tahu aku telah mencapai tahap keempat dengan teknik tombakku. Li Yuan sedikit terkejut. Subo tersenyum dan tidak menjelaskan. Di mana Lin Lanyu? Li Yuan secara naluriah melihat ke arah pintu. Aku menyuruhnya kembali berkultivasi, kata Subo, dia peduli padamu. Pada pukul 6 dia membelikanmu makanan, karena khawatir kamu tidak akan punya cukup makanan, dia membeli 4 kotak. Li Yuan merasakan perasaan hangat di hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, dia menemukanku tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menemukanmu adalah Zhou Qi dan Li Tianyu, kata Subo, lalu Lin Lanyu kebetulan ada di sana, dan dia memanggilku. Li Yuan mengangguk dan melanjutkan makan dengan lahap. Dia memang lapar. Kamu terlalu memaksakan diri dalam latihan tombak dan kemudian tiba-tiba mengalami terobosan. Tubuhmu tidak mampu menahan semua konsumsi sekaligus sehingga kamu pingsan, kata Subo yang berdiri di sampingnya. Jangan khawatir, begitu tubuhmu perlahan beradaptasi, semuanya akan baik-baik saja. Saat Li Yuan makan, dia bertanya, Guru, apakah umum bagi orang untuk mengalami hal ini setelah menerobos ke tahap keempat dengan teknik mereka? Kebanyakan tidak akan bisa, kata Subo. Kebanyakan seniman bela diri berhasil mencapai tahap keempat dari sebuah teknik setelah mencapai level 15, saat tubuh mereka sudah cukup kuat. Tubuhmu terlalu lemah. Dengan integrasi tubuh pikiran senjata, dan kekuatan spiritual Anda jauh lebih kuat daripada kualitas fisik Anda. Konsumsi besar-besaran dalam sekejap adalah apa yang menyebabkan hal ini, jelas Subo. Li Yuan tiba-tiba mengerti. Dia melahap sekotak makanan itu bagaikan angin puyuh, tetapi dia tidak merasa kenyang sama sekali. Sekarang, Li Yuan merasa seperti bisa memakan seekor sapi utuh.
Li Yuan, pamanmu ada di pangkalan 3, kan? Subo tiba-tiba berkata. Li Yuan membeku, suaranya diwarnai kegembiraan. Guru, apakah ada berita? Basis 3 belum jatuh, kata Subo serius. Bab 60, Prajurit Surga Terbang, Pedang Peradaban. Benarkah? Li Yuan menatap Subo dengan penuh semangat, sejenak lupa untuk melanjutkan makannya. Ketika teknik tinjunya berhasil mencapai tingkat keempat, Li Yuan sangat gembira dan gembira. Ia berencana untuk menyampaikan kabar baik itu kepada pamannya begitu pangkatnya di Star Riskies Fighting Network dinaikkan menjadi Valen Star. Tetapi ketika teknik tombaknya melangkah ke tingkat keempat, hati Li Yuan kehilangan kegembiraan itu. Baru pada saat itu, ketika mengetahui bahwa basis 3 belum runtuh, suasana hati Li Yuan yang agak tertekan terangkat secara signifikan. Di dalam hatinya, harapan pun menyala. Guru, dari mana informasi ini berasal? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya mendengar tentang pamanmu dari Zhouqi, kata Subo. Sekolah ini memiliki beberapa informasi tentang pamanmu. Biro ke-9 Besi Negara Xia, saya bertanya-tanya, dan tim pendukung konstruksi Biro ke-9 Besi sebagian besar terkonsentrasi di pangkalan 3 dan 4. Saat ini, hanya pangkalan 3 yang kehilangan kontak, kata Subo. Mengingat situasi Anda, saya menyimpulkan bahwa paman Anda seharusnya berada di pangkalan 3. Li Yuan mengangguk sedikit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Li Yuan telah lama menyadari bahwa meskipun gurunya tampak seorang pria kasar, dia sebenarnya sangat tanggap. Paman kedua saya ada di pangkalan 3, kata Li Yuan. Sejauh yang ku ketahui, kali ini, serangan balik paling dahsyat dari ras alien dari kedalaman Laut Rock. Mereka telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, terus-menerus memancing musuh masuk lebih dalam, Subo menjelaskan secara singkat. Korbannya sangat banyak, 3 pangkalan perang pertama telah dikepung, dan pangkalan 1 dan 2 telah jatuh. Pangkalan 3 adalah pangkalan terdepan yang tertua dan terkuat, pangkalan ini telah dipastikan masih mampu bertahan. Negara telah mengirimkan sejumlah besar pasukan pendukung untuk memukul mundur ras alien yang menerobos dari alam bintang Laut Rock. Subo berkata, saat ini, mereka juga berusaha sekuat tenaga dalam upaya penyelamatan untuk pangkalan 3. Li Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Subo sederhana, tetapi mengandung sejumlah besar informasi. Bisakah mereka diselamatkan? Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pertama, mari kita tonton video pertempuran baru-baru ini. Ini adalah video internal militer, jangan bagikan kontennya di tempat lain, kata Subo, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut dari mana video itu berasal. Anjing hitam, putar videonya. Berbunyi, layar cahaya diproyeksikan dari cincin pintar Subo dan sebuah video muncul di sana. Li Yuan menonton videonya. Langit yang gelap sedang turun hujan. Ada semburat warna darah di langit, dan jajaran gunung megah membentang hingga ke kedalaman bumi. Banyak sekali gunung-gunung yang berbatu dan tandus, jarang sekali terdapat tumbuhan, dan samar-samar terlihat banyak sisa-sisa kerangka, yang mengerikan dan mencekam. Alam bintang Laut Rock. Pupil mata Li Yuan sedikit mengecil. Dia telah menonton banyak film dokumenter tentang Rock Sea Star Realm dan memiliki pemahaman mengenai wilayah kekuasaannya. Ini adalah batas luar alam bintang, kata Subo. Terus awasi. Dengan cepat, sudut kamera berubah. Gemuruh-gemuruh gelombang, pada saat yang sama, suara gemuruh yang sangat dahsyat terdengar dari video tersebut. Benteng perang raksasa dari logam muncul dalam video, dengan area yang sangat luas dan tingginya ribuan kilometer. Dibangun di dekat pegunungan, benteng ini menyerupai kota baja yang tidak akan pernah runtuh. Jelas terlihat, lapisan terluar benteng itu memperlihatkan banyak sekali jalan keluar, yang memperlihatkan susunan besar moncong meriam dan laras senjata, menyeramkan dan mengerikan. Pada saat itu, ular api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari moncong meriam tersebut. Melolong, raungan. Sekelompok besar binatang buas dengan penampilan aneh menyerbu dari jarak 100 mil dengan kecepatan yang mencengangkan, dari langit dan melalui lorong-lorong di antara pegunungan yang bergelombang, tanpa henti menuju benteng perang baja di kejauhan. Makhluk alam bintang tipe binatang. Li Yuan menahan napas, menggunakan daging dan tulang untuk melawan senjata termal. Boom! Meriam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan asap memenuhi udara. Wus!
Makhluk-makhluk alam bintang ini bervariasi dari beberapa meter hingga puluhan meter ukurannya, semuanya bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Sambil maju, mereka berusaha keras untuk menghindari tembakan. Peluru logam berkaliber besar dan berkecepatan tinggi mengalir seperti ular api, menghancurkan tanah dengan liar. Sebagian besar makhluk alam bintang langsung terkoyak jika tersapu oleh kaliber besar atau terkena meriam. Tetapi, ketika aliran peluru mengenai beberapa makhluk alam bintang, lapisan tipis cahaya merah akan langsung muncul di permukaan mereka, mencegah mereka terkoyak oleh rentetan tembakan. Mereka hanya bisa dipaksa mundur, tidak bisa dihancurkan. Bahkan di antara beberapa makhluk dengan cahaya merah yang bersinar di tubuh mereka, satu gerakan cepat dapat mencakup jarak ratusan meter. Mereka tidak menghindar sama sekali, sepenuhnya menahan serangan logam dan maju tanpa gangguan. Itu mengerikan. Kekuatan asal, Li Yuan berkata secara naluriah. Benar, Subo juga menatap layar cahaya, berbicara dengan lembut, untuk menahan aliran peluru logam, mereka setidaknya harus menjadi spesies alien tingkat kedua. Mereka telah mengolah kekuatan asal ke dalam tubuh mereka, vitalitas mereka tangguh, dan pertahanan mereka mengerikan. Di alam bintang, tidak seperti di bintang biru, banyak senjata berteknologi tinggi tidak dapat digunakan. Li Yuan memperhatikan dan mendengarkan. Banyak di antara pengetahuan ini yang telah dipelajari di kelas SMP dan SMA, dan ia agak familiar dengan pengetahuan tersebut. Rudal berkecepatan tinggi yang dipandu oleh satelit dan banyak senjata jarak jauh super sulit digunakan di alam bintang, karena pada dasarnya, alam bintang dan bintang biru tidak berada di dunia yang sama. Semakin canggih teknologi senjata, semakin terbatas pula penggunaannya. Sebaliknya, senjata termal jarak dekat yang ditenagai oleh bubuk mesiu relatif tidak terpengaruh oleh lingkungan. Apakah ini basis 3? Li Yuan menonton dengan gugup dalam video. Benteng perang raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi itu bagaikan monster logam raksasa yang melahap kehidupan, membantai makhluk alam bintang yang tak terhitung jumlahnya di jalur serangan mereka. Tetapi, makhluk-makhluk alam bintang menderita banyak korban, tetapi jumlah mereka sangat mencengangkan. Alih-alih menyerbu secara massal, mereka menyebar secara strategis dan meminimalkan kerugian mereka sendiri. Apakah mereka mencoba menguras amunisi benteng perang? Li Yuan langsung menduga. Seiring berlalunya waktu, video tersebut menunjukkan bahwa di bawah perlindungan sejumlah makhluk tingkat kedua, pasukan makhluk alam bintang semakin mendekati area di mana benteng perang berada. Makhluk-makhluk alam bintang hanyalah umpan meriam. Menonton pertarungan sengit dalam video itu, ketegangan Li Yuan meninggi, tanpa sadar tinjunya terkepal. Tapi saat pasukan makhluk alam bintang perlahan mendekati garis pertahanan luar benteng perang, tiba-tiba, boom! Sebuah pintu keluar yang tidak mencolok muncul di benteng perang yang besar. Momen berikutnya, aliran cahaya keemasan meledak dari pintu keluar, kecepatannya yang mengerikan menciptakan gelombang kejut yang terlihat pada lintasannya. Bahkan dengan penglihatan Li Yuan, dia hampir tidak bisa melihat detail cahaya keemasan itu. Bas gelombang video melambat hingga lebih dari 10 kali kecepatan normal. Apa itu? Li Yuan akhirnya melihatnya dengan lebih jelas, sosok manusia yang diselimuti cahaya keemasan, tampak mengenakan pakaian perang metalik, dan memegang pedang tempur. Melayang menembus kehampaan. Prajurit langit terbang. Li Yuan terengah-engah, gelombang semangat mendidih dalam dirinya. Legenda menceritakan tentang para pendekar kuat yang mampu terbang menembus langit dan menggali bumi, pelindung sejati peradaban manusia. Hanya 2 detik. Bas gelombang, video kembali ke kecepatan normal, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu telah merobek langit, kecepatannya jauh melebihi beberapa kali kecepatan suara. Pom gelombang, pom gelombang, pom gelombang. Di langit, makhluk terbang tingkat kedua itu berteriak ketakutan dan berhamburan. Kecepatan terbang mereka melonjak hingga lebih dari 100 meter per detik di bawah ancaman kematian. Beberapa makhluk langka dari alam bintang yang bisa terbang bahkan mencapai kecepatan mendekati sonik, tetapi cahaya keemasan itu tetap saja cepat mengejar mereka. Lalu datanglah rentetan cahaya pedang emas yang meledak-ledak menebas langit luas. Setiap garis cahaya keemasan melambangkan jatuhnya makhluk alam bintang yang terbang, tubuh mereka meledak, jatuh ke tanah. Kemudian, cahaya keemasan itu menukik turun dari ketinggian ribuan meter di langit, bebatuan pecah dengan dahsyat, bagaikan sinar keemasan yang mematikan.
Kemanapun ia lewat, semua makhluk perkasa tingkat kedua, entah itu ular yang panjangnya lebih dari 50 meter atau raksasa berbaju besi yang tingginya lebih dari 20 meter bagaikan bukit-bukit kecil, hancur berkeping-keping saat terkena benturan. Prajurit manusia yang bermandikan cahaya keemasan muncul seperti asura yang muncul dari kedalaman neraka. Video berakhir dan Subo secara bersamaan mematikan tampilan cincin pintar, ruang seni bela diri menjadi sunyi. Mata Li Yuan terbelalak karena emosi yang meluap, darahnya mendidih, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Prajurit surga terbang. Inilah yang dibayangkan Li Yuan, kekuatan bela diri tertinggi yang mampu melesat menembus surga dan berkeliaran dengan bebas, berdiri di puncak peradaban manusia. Guru, apakah itu prajurit langit terbang? Li Yuan bertanya dengan penuh semangat, sambil menatap Subo. Dia bukan prajurit langit terbang, tetapi dalam hal kekuatan, banyak prajurit langit terbang yang tidak sebanding dengannya, kata Subo. Li Yuan bingung. Begitu kamu masuk universitas, kamu akan mengerti secara bertahap, kata Subo serius. Orang yang melakukan gerakan itu bernama Yu Jinghe, lulusan Universitas Starfire, dan harus dianggap sebagai jenius jalur bela diri terdepan yang muncul di negara Xia dalam 20 tahun terakhir. Jelas, Subo sangat akrab dengan Yu Jinghe. Yu Jinghe. Li Yuan menahan napas, mengingat nama itu. Sebelumnya, Li Yuan belum pernah mendengar tentang orang ini. Dunia seniman bela diri papan atas sangatlah misterius dan luas, mereka sering kali berkelana di alam bintang, hanya muncul di garis depan peperangan pada saat-saat kritis, dan berperan sebagai pisau paling tajam dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, sering kali masyarakat awam jarang mendengar nama prajurit langit terbang. Sebaliknya, banyak Prime Warriors yang menjadi penyiar top lebih terkenal di Combat Network virtual. Jenius bela diri terkemuka di negara Xia. Pikir Li Yuan dalam hati. Sungguh mengesankan. Dengan rencana ras alien dari Laut Rob selama bertahun-tahun, dalam keadaan normal, pangkalan 3 pasti akan jatuh, Subo berbicara dengan serius. Tetapi dengan Yu Jinghe di sana, tepat pada waktunya, ketika digabungkan dengan sistem pertahanan benteng perang, ada harapan mereka dapat bertahan sampai bala bantuan tiba. Itu mengesankan. Li Yuan merasa heran dalam hati. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit langit terbang, kata Subo dengan suara rendah. Setiap prajurit langit terbang hampir merupakan senjata nuklir humanoid, satu orang setara dengan 1 juta pasukan. Setiap prajurit langit terbang adalah pilar kekuatan bagi peradaban manusia. Li Yuan mendengarkan dengan tenang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Prime Warriors itu kuat, dan dia pernah mendengar legenda tentang Flying Heaven Warriors. Namun dia belum pernah merasakan secara langsung kekuatan bela diri yang mengerikan dari seorang prajurit surga terbang. Yu Jinghe, kamu harus bertahan, Li Yuan berdoa dalam hati. Paman, kamu harus bertahan hidup. Sementara itu, setelah menonton video tersebut, sebuah benih ditanam di hati Li Yuan. Prajurit surga terbang. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi prajurit langit terbang, penjaga tunggal melawan pasukan berkekuatan jutaan orang, yang tak tertandingi di seluruh alam bintang.